Rajab adalah bulan menanam. Sya'ban adalah bulan menyirami tanaman kita. Ramadan adalah bulan panen. Maka dikatakan oleh Imam Al-Balkhi, maka kalau bulan Rajabnya saja tidak melakukan atau menanam, ya, dan di bulan Sya'ban dia tidak menyirami tanamannya, maka bagaimana di bulan Ramadan dia akan memanen tanamannya? Artinya apa? Kalau dari bulan ini kita tidak bersiap-siap, ya, dengan apa? Dengan memperbanyak istighfar, meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak puasa, memperbanyak amal soleh, memperbanyak ibadah. Kalau di bulan-bulan ini kita masih malas-malasan, kemudian di bulan Sya'ban tambah bermalas-malasan, maka apakah kita akan memperoleh keutamaan di bulan Ramadan? Maka jawabannya adalah tidak. Dawu Gusti sampun wakas sampun waling, dawu Gusti sampun wakas sampun waling, doe kuping aja bodak gage eling, doe kuping aja bodak gage eling, eling-elingan Allah Rasuleh, lingan Allah Rasuleh, coan gandule soan pegat kula gandulana Gusti sinuhun kabon nati, gandulana Gusti sinuhun kabon nati, lagi ngalarakan syahadat sirri, lagi ngalarakan syahadat sirri Gusti sinuhun Syekhun al-Mukarram Syarif Hidayat, Gusti sinuhun Syarif Hidayat, ngamanakan zahir batin kabeh rakyat, ngamanakan kabeh rakyat, wajib ain lanang wadon nuru ilmu, wajib ain lanang wadon nuru ilmu, ajaleren yen durung ilang bodomu, ajaleren yen durung ilang bodomu, ilmu iku dadi obor dadi damar, ilmu iku dadi obor dadi damar, gage ngaji mumpung Quran masih gumelar, gage ngaji mumpung Quran masih gumelar, ngaji Quran angel pisan ngertenane, ngaji Quran angel pisan ngertenane, yen wis ngerti angel pisan lakonane, yen wis ngerti angel pisan lakonane, yen wis nglakoni angel pisan ning ikhlase, yen wis nglakoni angel pisan ning ikhlase, yen wis ikhlas kudu atir sagedene, yen wis ikhlas kudu atir
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallam wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Masyarul hadirin, para habaib, para asatid wal ustadat, para hadirin wal hadirat, wabil khusus Al Habib Salim bin Jindan bin Umar bin Jindan, nafa'ana Allahu bi'ulumihi al-ghazirah. Yang saya hormati Mudirul Ma'had Nizamul Qurra Asyhadatain Al-Syekh Al-Ustad Abi Zahwa, matta'anallahu bituli hayatihi asyarifah. Yang saya hormati Kang Haidir, yang saya hormati akhinal kiram Sayyid Abdullah bin Ali bin Yahya, para hadirin dan hadirat, mutawassilin wal mutawassilat, mujtami'in wal mujtami'at. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan barokah, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini tanggal 3 Rajab, saya khususnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu kembali dengan saudara-saudara jamaah Asyhadatain Cicurug. Alhamdulillah, tidaklah Allah pertemukan sesuatu, tidaklah Allah pertemukan dua kelompok, dua orang saudara muslim, dua golongan muslim di tempat yang baik, kecuali kita berhusnudzon Allah menginginkan kebaikan dunia dan akhirat untuk kita semua. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan hanya cuma di dunia, tetapi di akhirat juga kita bersama-sama bertemu dan juga bersama-sama untuk digiring oleh Allah Subhanahu wa taala melalui syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke tempat sebaik-baiknya tempat, seindah-indahnya tempat surga Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam tidak lupa kita hatur sembahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, serta para tabi'it tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini serta para saudara kita yang belum bisa hadir pada malam hari ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditegakkan langkah kita, diteguhkan hati kita untuk senantiasa bersama-sama menjemput syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimasukkan, digolongkan kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang senantiasa membela Rasul sallallahu alaihi wasallam, berjalan di atas syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin wal hadirat, hadani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Al-ayah. Allah berfirman, inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Di antara 12 itu ada 4 bulan haram atau 4 bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna iddatash syuhuri 12 syahran minha arba'atun hurum. Thalathun mutawaliyat, ya, thalathun sarad wa wahidun farad. 3 bulan haram dari 4 bulan itu berturutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, wa wahidun farad, dan 1 bulan terpisah yaitu bulan Rajab. Alhamdulillah, tanpa terasa kita telah memasuki bulan Rajab.
Maka ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berfirman, "Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha," wa kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki waktu-waktu di dalam kehidupan kita di dunia ini, ada waktu-waktu yang di mana waktu-waktu tersebut diturunkan begitu banyak nafahat dari Allah Subhanahu wa taala, diturunkan begitu banyak rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah Nabi, ala fata'arradu laha, maka raihlah semua rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Masyarul hadirin yang hadani Allahu iyyakum, maka terkadang kita sebagai manusia lupa terhadap waktu. Ya, tiba-tiba kok udah masuk bulan Rajab. Tiba-tiba kok sudah masuk bulan Sya'ban. Tiba-tiba besok sudah mau masuk bulan Ramadan. Maka ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala sesibuk apapun kita terhadap dunia. Karena memang dunia yang kita tempati oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan bahwasanya dunia ini memang melalaikan. Dunia ini melalaikan. Segala sesuatu perbuatan yang ada di dunia ini yang kita lakukan melalaikan, sehingga kita akan lupa terhadap waktu-waktu yang terus berputar. Kalau kita lalai, ya, kalau kita ghafil, ya, lupa, ya, saking senangnya dengan dunia, ya, ketika kita senang dengan dunia dan lalai, kita akan lupa akan waktu-waktu hebat, waktu-waktu yang begitu banyak diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak karunia Allah Subhanahu wa taala, kita akan lupa terhadap waktu-waktu tersebut. Maka ma'asyiral hadirin, ala fata'arradu laha, diingatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala fata'arradu laha, maka ingatlah, ya, hari-hari kita itu, bulan-bulan kita itu, ada bulan-bulan yang benar-benar diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang bulan-bulan, waktu-waktu yang benar-benar diagungkan, disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah bulan Rajab. Di antaranya adalah bulan Rajab. Ar-Rajab syahrullah fa'akthiru fihi al-istighfar. Bulan Rajab ini adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama terutama di kalangan Bani Alawi, ya, menyarankan, menganjurkan di dalam bulan Rajab ini setiap waktu pagi dan setiap waktu sore itu dianjurkan untuk membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali pagi dan sore. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, rahmatilah aku, wa tub alayya, dan terimalah taubatku. Masyarul hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Ar-Rajab syahrullah fa'akthiru fiha al-istighfar. Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah di dalam bulan ini untuk meminta ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam istighfar itu adalah ada istihwal dan istibdal. Apa itu istihwal? Kita minta dengan wasilah istighfar tersebut, kita minta keadaan kita dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya buruk menjadi baik. Yang tadinya buruk menjadi baik. Juga yang akan kita terima istibdal, apa yang akan terima dari keburukan, musibah, dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang baik yang akan kita terima. Itulah yang namanya istighfar. Maka ma'asyiral hadirin hadani Allahu ayyakum, Rasul sallallahu alaihi wasallam sehari beristighfar itu tidak kurang dari 70 kali. Kalau saja baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah lalu maupun yang akan datang, membaca istighfar, meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, apalah artinya kita seorang manusia yang setiap hari berbuat dosa. Mulut kita mengucapkan sesuatu yang tidak pantas, mata kita melihat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, telinga kita mendengarkan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu banyak hari-hari kita dilalaikan oleh dunia, dilalaikan, dikotori dengan dosa-dosa yang kita perbuat. Maka pada bulan inilah tepatnya
dianjurkan oleh para ulama, dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ma'asyiral hadirin, ya, istighfar kita perlu kita istighfari lagi. Sebab apa? Terkadang istighfar kita itu adalah istihzaan, menghina, mengejek. Astaghfirullahaladzim. Kita ghibah, ya, kita melakukan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian diingatkan, kita ucapkan istighfar. Terkadang istighfar itu adalah bukan kalimat taubat kita, bukan kalimat kita minta ampun pada Allah, tetapi ejekan, tetapi bersifat hinaan, merendahkan. Maka tepat dikatakan istighfar kita perlu istighfar lagi. Masya Allah. Masyarul hadirin hadani Allah wa iyyakum. Maka, ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dzalika dinul qayyim. Ya. Itulah agama yang lurus. Maka di dalam bulan-bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita garis bawahi adalah fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah sekali-sekali engkau berbuat zalim atau menganiaya diri sendiri. Karena di dalam bulan haram, di dalam bulan yang dimuliakan oleh Allah, di dalam bulan-bulan yang disucikan oleh Allah, kama tadha'afatil hasanat tadha'afatis sayyi'at. Kalau kita beramal melakukan satu kebaikan di dalam bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ganjaran kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, kama tadha'afatil hasanat tadha'afatis sayyi'at, di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melakukan perbuatan baik dilipat gandakan. Begitu juga kita melakukan perbuatan buruk, maka dosa kita pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin hadani Allah wa iyyakum. Maka ini bulan harus kita ingat, ya. Bulan-bulan seperti ini harus kita ingat. Waktu-waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun umurnya pendek, namun diberikan begitu banyak waktu yang di situ, di dalam waktu tersebut, di dalam bulan tersebut, di dalam hari tersebut turun rahmat Allah Subhanahu wa taala, turun begitu banyak maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk muslim yang cerdas, orang-orang yang ingin hatinya terbuka, maka manfaatkanlah waktu-waktu tersebut. Jangan kita senantiasa dilalaikan oleh dunia. Maka sering kita dengar dari Abah Ali Ausad, ya, ikan itu hidup di air. Orang kalau hidup di dunia tetapi mabuk terhadap dunia, maka itu seperti ikan hidup di dalam air, dia mabuk air. Ya. Maka ingatlah, ya, memang, ya, tugas setan itu menggoda kita. Tugas setan itu melalaikan kita. Ya. Kata setan, akan aku datangi Bani Adam dari depan, akan aku datangi dari belakang, akan aku datangi dari samping kanan, akan aku datangi dari samping kiri, akan aku datangi dari bawah. Tapi setan lupa mengatakan akan aku datangi dari atas. Maka yang atas itu tidak didatangi oleh setan, maka ini kesempatan kita. Mengapa di atas tidak didatangi oleh setan? Karena ini kita gunakan untuk berdoa, bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari setan yang melalaikan kita atas dunia ini. Ma'asyiral hadirin hadani Allah wa iyyakum. Maka dikatakan Rajab syahruz zara, wa Sya'ban syahrus saqyiz zara, wa Ramadan syahru hasadiz zara. Rajab adalah bulan menanam, Sya'ban adalah bulan menyirami tanaman kita, Ramadan adalah bulan panen. Maka dikatakan oleh Imam Al-Balkhi, maka kalau bulan Rajabnya saja tidak melakukan atau menanam, ya, dan di bulan Sya'ban dia tidak menyirami tanamannya, maka bagaimana di bulan Ramadan dia akan memanen tanamannya? Artinya apa? Kalau dari bulan ini kita tidak
bersegera, bersiap-siap, ya. Dengan apa? Dengan memperbanyak istighfar, meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak puasa, memperbanyak amal soleh, memperbanyak ibadah. Kalau di bulan-bulan ini kita masih malas-malasan, kemudian di bulan Sya'ban tambah bermalas-malasan, maka apakah kita akan memperoleh keutamaan di bulan Ramadan? Maka jawabannya adalah tidak. Maka jawabannya adalah tidak. Kita punya ladang luas, tidak kita tanami, atau kita tanami tetapi tidak kita sirami, atau kita sirami tetapi tidak kita pelihara. Maka apakah tanaman itu akan tumbuh? Apakah tanaman itu akan kita petik hasilnya? Tidak. Maka ma'asyiral hadirin hadani Allahu ayyakum, bagi orang-orang awam seperti kita, memang orang-orang yang ma'rifat, orang-orang yang hatinya bersambung pada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang hatinya bersambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mempersiapkan untuk menghadapi bulan Ramadan itu 6 bulan sebelumnya. Kalau kita ya memang dilalaikan oleh setan, banyak dilalaikan oleh dunia kita, maka setidaknya kita akan ingat bahwasanya ketika masuk bulan Rajab, ketika masuk pada bulan ini, kita bersiap-siap untuk menghadapi bulan Ramadan. Maka ya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ketika kita masuk kepada bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab. Artinya apa? Berkah itu ziyadatul khair. Ya, kita ingin kebaikan yang kita buat, ya, amal saleh yang kita buat di dalam bulan ini semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah, semakin menit semakin bertambah perbuatan baik kita, semakin hari semakin bertambah ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang dinamakan barik lana, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah sampai akhir bulan Rajab, maka tatkala masuk ke bulan Sya'ban, semakin bertambah pula ibadahnya, semakin bertambah pula kebaikannya di dalam bulan Rajab. Ya, maka itulah yang namanya berkah, ziyadatul khair, kebaikan yang terus bertambah. Maka ma'asyiral hadirin hadani Allah wa iyyakum, tatkala doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban kita ucapkan, namun tidak kita barengi dengan usaha kita untuk menambah kebaikan, untuk menambah istighfarnya, untuk menambah taubatnya, untuk menambah kebaikannya, maka doa itu tidaklah ada apa-apanya, hanya menjadi penghias mulut. Ma'asyiral hadirin hadani Allah wa iyyakum, doa itu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami. Artinya apa? Tambahilah amal kami ya Allah, tambahkanlah kebaikan kami ya Allah, tambahkanlah ibadah kami, berikanlah kekuatan kepada hati kami, teguhkanlah hati kami, teguhkanlah pikiran kami, agar senantiasa kami bisa menambah ibadah kepadamu ya Allah, agar kami senantiasa bisa menambah kebaikan kepadamu ya Allah, agar senantiasa kami bisa menambah iman kepadamu ya Allah. Itulah yang namanya berkah. Ma'asyiral hadirin hadani Allah wa iyyakum, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala bulan ini, ya, kita lakukan, kita laksanakan, kita manfaatkan bulan ini dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak puasa pada bulan ini, karena puasa pada bulan Allah yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah afdhalus siyam ba'da siyami Ramadan. Ya, paling utama-utamanya puasa setelah puasa Ramadan adalah siyami syahrillahil muharram, siyami syahrillahil haram. Ya, sebaik-baiknya atau seutama-utamanya puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan-bulan haram atau pada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perbanyak istighfar, kita perbanyak meminta ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena tadi di dalam istighfar ada istihwal, kita minta dirubah keadaan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tadinya yang rezekinya sempit, maka dia akan diperbanyak, ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang belum punya keturunan, maka dia akan diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka dengan istighfar kita minta untuk dirubah keadaan kita. Juga ada istibdal, kita minta apa yang akan kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang baik bukan sesuatu yang buruk, sehingga kita bisa memanfaatkan bulan Rajab, bisa memanfaatkan bulan Sya'ban, menghadapi bulan Ramadan, menghadapi dengan penuh persiapan, dengan penuh keimanan, dengan pintu keimanan, dengan pintu makrifat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral hadirin hadani Allah wa iyyakum, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ma'al lutfi wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Saya rasa sekian apa yang saya sampaikan. Barangkali ada penyampaian yang kurang berkenan, terutama dari para masyayikh. Ya, apabila ada penyampaian kurang berkenan, Al-Faqir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebenaran semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan, keburukan semata-mata datang dari diri Al-Faqir sendiri. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni as'aluka salamah wa syafa'ah wal karamah wal barakah bi hurmati sayyidi syekhuna al mukarram syekhuna ya hadi ya alim ya khabir ya mubin.